Halo teman-teman, kami dari kelompok Sofisme akan mulai dengan menjelaskan latar belakang kasus Deddy Mulyadi yang jadi perbincangan baru-baru ini. Beberapa waktu lalu, Deddy Mulyadi, seorang tokoh politik, menyatakan bahwa dirinya menjalani vasektomi sebagai bentuk komitmen pada program Keluarga Berencana atau KB. Vasektomi ini dia lakukan atas kesadaran pribadi untuk mengendalikan jumlah anak dan memastikan keluarga terencana. Namun, yang jadi kontroversi adalah munculnya narasi bahwa vasektomi ini dikaitkan sebagai syarat bagi warga untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Nah, disinilah mulai muncul pro dan kontra di masyarakat. Kalau kita lihat komentar netizen dari berbagai platform termasuk YouTube, terlihat berbagai pandangan ada yang mendukung tindakan ini. Misalnya, seperti yang di screenshot sekarang atas nih, sini tertulis, setuju aja Bapak, saya setuju. Lagi bansos dapat suka salah sasaran, dan biar nggak ada kecemburuan sosial juga. Lalu, ada yang memandang ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial, agar penerima bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak menambah beban negara karena jumlah anak yang tidak terkontrol. Tapi di sisi lain muncul kritik keras, ada yang melihat vasektomi ini melanggar norma agama. Seperti yang contoh di sini, yaitu dia tuh ngomong vasektomi hukumnya haram. Dan juga vasektomi malah mendahului Allah Subhanahu wa taala padahal masih banyak cara lainnya. Dan ada juga yang mengkritik komunikasinya Deddy Mulyadi. Seperti contoh ini, yang dimana dia tuh simpelnya yang kritik bahwa Kang Deddy Mulyadi ini banyak statement yang blunder. Masalah KB kok dibebankan ke rakyat miskin, ini kata orangnya. Sementara dari sisi kebijakan pemerintah, program KB sudah berjalan sejak era Orde Baru untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Jadi metode vasektomi adalah salah satu cara KB yang sah secara medis dan legal, tapi tidak pernah ditetapkan sebagai syarat resmi penerima bansos di tingkat nasional. Ya, saya di sini akan menjelaskan filsafat sofisme, komunikasi, dan etika marketing communication. Kalau kita naik ke filsafat, khususnya sofisme, kasus ini memberi pelajaran bahwa kebenaran di ruang publik itu relatif. Sofisme mengajarkan bahwa tidak ada satu kebenaran mutlak yang benar bagi satu kelompok. Bisa salah di mata kelompok lain. Dalam kasus vasektomi, ada sebagian orang ini bentuk tanggung jawab sosial, sebagian yang lain ini dianggap melawan ajaran agama atau norma. Ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi publik, framing pesan itu sangat menentukan bagaimana pesan itu dipahami audiens. Kesalahan framing atau kurangnya kepekaan bisa menimbulkan kontroversi seperti ini. Bagi kita di dunia marketing communication, ini pelajaran penting soal etika profesi. Setiap pesan yang kita sampaikan ke publik harus, yang pertama, mempertimbangkan nilai budaya dan agama audiens. Yang kedua itu menggunakan bahasa yang tidak memicu stigma atau kesalahpahaman. Yang ketiga itu mengutamakan empati dan tanggung jawab sosial. Jadi, komunikasi bukan hanya soal strategi menarik perhatian, tapi juga soal menjaga kehormatan, kepercayaan, dan keberlanjutan citra positif. Di era media sosial sebagai budaya baru ini, kita harus makin hati-hati karena setiap pesan bisa menyebar luas dan menimbulkan dampak sosial yang besar. Jadi kesimpulan itu, kasus vasektomi Deddy Mulyadi ini mengajarkan kita banyak hal. Media sosial sebagai budaya baru, Christian Fuchs membentuk ruang debat dan konstruksi makna yang sangat dinamis. Sofisme mengingatkan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung dari mana kita melihat. Dan bagi kita sebagai calon profesional marketing communication, etika, empati, dan tanggung jawab sosial itu harus selalu jadi fondasi dalam menyusun setiap pesan publik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar diskusi ini makin luas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kalau kita lihat lebih dalam, kasus ini menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi budaya baru, seperti yang diuraikan Christian Fuchs. Menurut Fuchs, media sosial adalah ruang publik digital atau cultural public sphere yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam membentuk opini, menyebarkan ide, dan mengkritik. Kasus vasektomi ini adalah contoh nyata. Media sosial jadi arena debat bebas. Netizen tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut memproduksi narasi. Yang pertama, ada yang mendukung dengan alasan keadilan sosial. Yang kedua, ada yang menentang dengan alasan agama atau nilai budaya. Yang ketiga, ada yang fokus pada strategi komunikasi Deddy Mulyadi. Fuchs juga menyebutkan ini sebagai bentuk digital labor, di mana netizen tanpa sadar menjadi pekerja budaya digital yang membangun makna bersama di ruang digital. Setiap komentar, postingan, dan share menjadi bagian dari konstruksi makna politik, agama, hingga moral. Media sosial bukan lagi sekedar sarana menyampaikan pesan,
tapi sudah jadi budaya yang membentuk cara kita berpikir, menilai, dan bahkan menstigma seseorang. Inilah budaya baru yang kita hadapi di era digital.